Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, namaku Zahwa Bintang Alfania. Namaku Fauzan Safaras Rahmadika. Aku, Kade Adisa Rifana Dewi. Kami dari Prodi Bioteknologi Offering B. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa SDGs? SDGs itu adalah singkatan dari Sustainable Development Goals, yaitu 17 pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015. Nah, SDGs yang akan kami bahas yaitu SDGs ke-14, yaitu Life Below Water. SDGs ini membahas tentang pembangunan berkelanjutan, tentang konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut atau keanekaragaman hayati yang berada di bawah laut. Kemajuan yang dicapai SDGs 14 memiliki perkembangan pesat, terutama pada terumbu karang. Terumbu karang hampir tersebar di seluruh perairan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 1998, luas terumbu karang yang berada di Indonesia adalah 42.000 km persegi, atau setara dengan 16,5% terumbu karang yang ada di dunia. Terumbu karang, sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang paling tinggi, memiliki berbagai peranan baik untuk kehidupan alam lautan itu sendiri maupun manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, bukan berarti tantangan yang dimiliki terumbu karang sudah tidak ada. Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia atau disebut juga dengan LIPI mengatakan bahwa kerusakan terumbu karang di Indonesia terus berlanjut selama ini. Hasil pengamatan LIPI pada tahun 2018 menyatakan bahwa 1067 titik yang tersebar di seluruh perairan Indonesia menyatakan bahwa terumbu karang kategori buruk sebanyak 386 titik atau 36,18%, terumbu karang kategori cukup sebanyak 366 titik atau 34,3%, terumbu karang kategori baik sebanyak 245 titik atau 22,96%, dan kategori terumbu karang sangat baik sebesar 70 titik atau 6,56%. Teman-teman, sebenarnya terumbu karang tidak hanya bermanfaat bagi hal-hal yang ada di dalam laut saja, tetapi terumbu karang juga bermanfaat bagi kita sebagai manusia. Bagaimana bisa begitu? Karena terumbu karang memiliki kemampuan untuk menahan ombak agar tidak terjadi tsunami. Lalu, upaya kita untuk melestarikan terumbu karang agar tidak terjadi kepunahan adalah dengan melakukan konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya kita untuk melestarikan, untuk menjaga, dan untuk memperbaiki terumbu karang yang sudah rusak. Maka dari itu, kami kelompok 3 dari Offering B Bioteknologi memberikan gagasan penyelesaian berupa kolaborasi CRISPR dan teknologi AI untuk konservasi terumbu karang. Penentuan penggunaan CRISPR, vitamin, dan teknologi AI sebagai langkah konservasi progresif dalam mengatasi masalah lingkungan ekosistem laut didasarkan pada potensi revolusioner yang membawa pada solusi inovatif. Pemberian vitamin adalah langkah awal untuk mengurangi jumlah terumbu karang yang rusak, sehingga bisa meminimalisir jumlah terumbu karang yang akan menerima pengaplikasian CRISPR-Cas9. Pemberian vitamin dan CRISPR-Cas9 akan dibantu dengan AI sehingga bisa membantu pekerjaan manusia. AI sendiri juga berfungsi sebagai alat untuk pengobservasian lingkungan sekitar terumbu karang maupun kesehatan terumbu karang itu sendiri. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang konservasi terumbu karang, mari kita mengenal lebih dekat tentang apa itu AI, CRISPR, dan vitamin. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu hal-hal yang memungkinkan mesin untuk belajar pengalaman dengan cara menyesuaikan input-input yang baru serta melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu Cluster Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats atau biasa dikenal dengan CRISPR, yaitu teknologi yang biasa digunakan dalam biologi molekuler yang memungkinkan untuk memanipulasi genetik pada organisme. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang esensial untuk fungsi normal tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Vitamin yang sering digunakan untuk antioksidan adalah vitamin E. Vitamin E adalah
antioksidan utama yang berperan penting dalam sistem pengaturan metabolisme tubuh. Pada solusi teknologi CRISPR yang dibantu dengan teknologi AI, terdapat beberapa tahapan. Di antaranya adalah observasi lingkungan terumbu karang. Observasi lingkungan terumbu karang ditujukan agar kita bisa mengetahui berapa tingkat keasaman yang ada di laut sekitar terumbu karang, berapa suhu air yang ada di sekitar terumbu karang, dan berapa jumlah populasi ikan di sekitar terumbu karang yang tentunya menjadi faktor masalah terumbu karang yang sedang terjadi. Selanjutnya ada identifikasi terumbu karang. Identifikasi terumbu karang ditujukan agar kita bisa mengetahui mana terumbu karang yang masih sakit, mana terumbu karang yang sudah sehat. Selanjutnya ada pemberian vitamin terhadap terumbu karang. Hal ini ditujukan agar kita bisa memperkecil skala terumbu karang yang akan kita berikan CRISPR. Karena selama ini peneliti merasa kesulitan. Karena apa? Mereka kesulitan bagaimana cara kita mengaplikasikan CRISPR terhadap terumbu karang yang sangat banyak. Selanjutnya ada pemantauan terumbu karang setelah kita berikan vitamin. Hal ini bertujuan agar kita bisa mengetahui mana terumbu karang yang masih sakit dan mana terumbu karang yang sudah sehat. Selanjutnya, kita kan sudah mengetahui mana nih terumbu karang yang masih sakit dan mana terumbu karang yang sudah sehat. Setelah itu, kita akan meneliti terumbu karang yang masih sakit tersebut. Setelah itu, kita akan mengolah CRISPR dan menentukan genetik yang akan diberikan pada terumbu karang tersebut. Setelah itu, kita aplikasikan pada terumbu karang dan kita tinggal menunggu terumbu karang tersebut sehat sambil kita melakukan pemantauan yang terus berkelanjutan. Dalam upaya melestarikan terumbu karang, kolaborasi inovatif antara CRISPR dan teknologi kecerdasan buatan diharapkan dapat memberikan solusi yang revolusioner, sehingga mampu memberikan harapan baru bagi kelestarian terumbu karang. Kolaborasi ini menjanjikan strategi konservasi yang lebih cerdas dan proaktif dalam melindungi keanekaragaman hayati di bawah laut, keberlanjutan ekosistem terumbu karang, serta memperkuat peran teknologi dalam menjaga kelestarian lingkungan laut global. Melalui upaya bersama antara sains, teknologi, dan pemangku kepentingan lingkungan, kita dapat mewujudkan solusi inovatif yang memiliki dampak positif pada keberlanjutan ekosistem terumbu karang untuk generasi yang mendatang.